Penerapan nilai berakhlak dengan fokus berorientasi pada pelayanan di perpustakaan diwujudkan melalui kesiapan petugas dalam memberikan layanan terbaik kepada pemustaka sejak awal operasional. Petugas menyiapkan fasilitas perpustakaan dengan menghidupkan komputer layanan, menyalakan lampu, dan pendingin ruangan AC agar tercipta suasana yang nyaman dan kondusif. Dalam kegiatan pelayanan sehari-hari, petugas memberikan layanan sirkulasi meliputi pinjaman dan pengembalian koleksi secara ramah, cepat, dan tertib. Selain itu, layanan keanggotaan juga dilaksanakan dengan memberikan informasi yang jelas serta membantu pemustaka dalam proses pendaftaran maupun pembaruan data anggota. Petugas perpustakaan turut memberikan layanan penelusuran informasi dengan mendampingi pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkan, baik melalui katalog maupun secara langsung di rak. Melalui pelayanan yang responsif dan penuh perhatian ini, perpustakaan berupaya memberikan pengalaman layanan yang mudah, nyaman, dan bermanfaat bagi seluruh pemustaka. Dalam menjalankan peran sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan, saya memaknai nilai berorientasi pelayanan sebagai komitmen untuk selalu mengutamakan kebutuhan pengguna layanan dalam setiap tanggung jawab yang saya jalankan. Di laboratorium, saya memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan sesuai standar mutu dan keselamatan. Saya melakukan pengecekan berkala, menjaga kelayakan alat, serta memastikan setiap kegiatan praktikum berlangsung tertib dan efektif. Berorientasi pelayanan saya wujudkan melalui sikap responsif, sigap, dan profesional. Saya memberikan dukungan teknis yang jelas, menyediakan informasi yang dibutuhkan, serta mendampingi pengguna layanan dalam penggunaan fasilitas laboratorium secara tepat dan aman. Saya juga membangun komunikasi yang terbuka agar kebutuhan pengguna layanan dapat teridentifikasi dengan baik. Setiap masukan saya jadikan bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Sebagai ASN, saya menyadari bahwa kualitas pelayanan mencerminkan integritas dan profesionalisme institusi. Oleh karena itu, saya berkomitmen menghadirkan pelayanan yang ramah, tepat waktu, dan berorientasi pada solusi. Akuntabel merupakan salah satu nilai utama dalam berakhlak yang harus kita terapkan dalam setiap aspek pekerjaan. Akuntabel berarti setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional. Di tempat kerja, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan integritas. Integritas bukan hanya tentang kejujuran, tetapi juga tentang konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Ketika kita diberikan amanah, sekecil apapun tugas tersebut, kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan sesuai aturan yang berlaku. Kita bekerja bukan hanya karena diawasi, tetapi karena memiliki kesadaran bahwa setiap pekerjaan adalah bentuk komitmen moral dan profesional. Sikap terbuka terhadap evaluasi, berani mengakui kesalahan, serta siap memperbaiki diri juga merupakan bagian dari integritas. Selain itu, wujud nyata dari sikap akuntabel dan konsisten dapat kita lihat dalam pelaksanaan apel rutin. Apel yang dilakukan secara berkala bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama untuk disiplin, menyamakan persepsi, dan memperkuat koordinasi. Konsistensi dalam mengikuti dan melaksanakan apel menunjukkan bahwa kita menghargai aturan serta menjaga komitmen bersama. Melalui integritas dan konsistensi, kita membangun budaya kerja yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada tanggung jawab. Karena menjadi akuntabel bukan hanya kewajiban, tetapi juga cerminan karakter kita sebagai insan berakhlak. Dunia terus berubah, tantangan profesi tak pernah diam di tempat. Menjadi kompeten bukanlah sekedar gelar, melainkan janji untuk terus bertumbuh. Di sini, kami tidak pernah berhenti belajar, mempertajam keahlian, memperdalam regulasi, dan membuka diri pada teknologi. Karena kapasitas diri adalah kunci untuk memberikan solusi yang berarti bagi bangsa.
Ilmu tidak akan berkurang saat dibagikan, ia justru akan berlipat ganda. Menjadi kompeten berarti peduli pada kemajuan rekan sejawat. Kami percaya bahwa keberhasilan instansi bukan kerja individu, melainkan harmoni dari tim yang hebat. Saling membimbing, saling menginspirasi, dan tumbuh bersama untuk satu tujuan, yaitu pelayanan yang unggul. Setiap tugas adalah amanah yang menuntut ketuntasan. Kami berkomitmen memberikan hasil kerja dengan standar kualitas terbaik. Tak ada detail yang terlewat, tidak ada proses yang disederhanakan secara asal. Profesionalisme adalah harga mati, karena pada akhirnya kompetensi kami adalah wujud nyata pengabdian untuk masyarakat dan negara. Penerapan nilai berakhlak, khususnya nilai harmonis, saya wujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian dalam lingkungan kerja. Salah satu bentuk nyata yang kami lakukan adalah mengikuti kegiatan buka puasa bersama dengan rekan-rekan kerja. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan, membangun rasa saling menghargai, serta menumbuhkan kebersamaan di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari. Dalam suasana buka bersama, kami saling berinteraksi secara hangat dan penuh kekeluargaan. Tidak ada sekat jabatan atau perbedaan latar belakang. Kami saling berbagi cerita, pengalaman, dan tawa sehingga tercipta suasana kerja yang lebih akrab dan positif. Melalui kegiatan ini, nilai toleransi, saling menghormati, dan empati antar rekan kerja semakin terbangun, yang pada akhirnya mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif. Selain itu, nilai harmonis juga kami terapkan dengan memberikan kejutan ulang tahun kepada salah satu rekan kerja. Bersama-sama kami menyiapkan surprise sederhana sebagai bentuk perhatian dan kepedulian. Momen ini tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi rekan yang berulang tahun, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara kami. Nilai loyal bisa ditunjukkan dengan cara menggunakan atribut seragam dan atribut instansi dengan rapi dan bangga. Pada hari Senin, saya menggunakan seragam biru Kemenkes dengan kerudung biru muda dan jangan lupa name tag-nya. Pada hari Selasa, saya menggunakan baju batik, tapi kali ini saya menggunakan baju dengan motif etnik. Nah, pada hari Rabu, saatnya menggunakan pakaian bebas tapi formal. Di video kali ini saya memilih untuk memakai gamis warna hitam dan tak lupa name tag-nya. Kemudian pada hari Kamis saya menggunakan seragam putih Kemenkes dengan kerudung biru dongker, dipadu-padankan dengan rok hitam dan juga name tag. Nah, semua ini adalah ketentuan seragam yang harus saya gunakan sehari-hari. Berikutnya, untuk hari Jumat, karena ada kegiatan olahraga, maka saya menggunakan pakaian olahraga dengan kerudung yang lebih simple. Ketika lansar, saya menggunakan kemeja putih, kerudung putih, dan rok hitam. Tidak lupa, saya juga menggunakan name tag-nya. Demikian. Sebagai ASN, kita harus selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam keseharian kita. Untuk mewujudkan nilai adaptif, saya memanfaatkan aplikasi desain seperti Canva yang dapat membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus saya tunaikan. Ketika sedang lansar seperti sekarang, banyak sekali tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Di antaranya adalah menganalisis kebutuhan yang ada di instansi saya dengan menggunakan teknik fishbone. Nah, Canva ini bisa saya gunakan untuk bisa mendesain fishbone tersebut, seperti yang ada di video ini. Sebagai peranata laboratorium pendidikan,
Saya menyadari bahwa keberhasilan proses pengajaran tidak bisa dicapai secara individu. Dibutuhkan kolaborasi yang terstruktur, terbuka, dan berorientasi pada tujuan bersama. Dalam setiap kegiatan, saya berkoordinasi dengan pembina layanan termasuk dosen untuk menyelaraskan kebutuhan praktikum dengan capaian pembelajaran. Saya memastikan kesiapan alat, bahan, serta standar keselamatan kerja terpenuhi. Saya menyampaikan kondisi real laboratorium secara transparan, sehingga perencanaan pembelajaran dapat disesuaikan secara rasional dan efektif. Bersama sejawat sesama PLP, saya membangun komunikasi yang aktif, efektif, dan profesional. Kami membagi peran secara jelas, melakukan pengecekan silang terhadap kesiapan alat, serta memastikan SOP dijalankan secara konsisten. Jika muncul kendala teknis, kami segera melakukan koordinasi dan mengambil keputusan bersama tanpa menunda pelayanan kepada mahasiswa. Dalam mendampingi mahasiswa, saya memberikan arahan yang jelas terkait prosedur penggunaan alat dan etika kerja laboratorium. Saya membuka ruang diskusi, memastikan mereka memahami instruksi, serta menanamkan budaya disiplin dan tanggung jawab. Saya percaya, kolaborasi yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, produktif, dan kondusif. Kolaboratif bagi saya bukan hanya bekerja bersama, tetapi menyatukan komitmen, kompetensi, dan integritas demi tercapainya untuk pendidikan yang optimal. Sebagai ASN, saya hadir bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi menjadi bagian dari sistem yang saling mendukung untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas.